Gloria Siahaan. Izin, Bu. Iski Syifa. Hadir, Bu. Reksa Ageng. Ya, Bu. Syanisha Hadir, Syabirasani. Bu. Zien Nyore. Hadir, Bu. Ya, berarti hanya Gloria ya yang izin. Ya. Sebelum kita mulai ke materi, kita berdoa dulu yuk. Mungkin dari Zien bisa memimpin kita semua berdoa. Baik, untuk mengawali pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Zien sudah memimpin doa kali ini. Ya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur dan pola keruangan desa. Nah, kita lihat dulu kompetensi dasarnya itu menganalisis struktur keruangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Nah, di sini itu kita membahas secara spesifik tentang definisi desa, lalu memberikan contoh fisik, ciri fisik dan sosial desa, lalu mengklasifikasikan pola keruangan desa. Apa itu desa? Sebelum kalian menjawab, boleh angkat tangan dulu ya. Ada sawahnya, Bu. Ada sawahnya, makasih Nisa. Yang lain? Saya, Bu, rata-rata sebagai petani warganya. Terima kasih Isti. Banyak gulung-gulung, Bu. Benar-benar. Terima kasih Aulia. Nah, ini adalah pengertian desa secara baku. Untuk yang mau baca boleh angkat tangan. Boleh, Bu, saya. Ya, Aulia Pramesti boleh dibacakan. Desa adalah menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, definisi desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, terima kasih banyak Aulia Pramesti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri fisik desa. Untuk poin yang pertama itu tata guna dan pemanfaatan lahan. Nih, kalian bisa lihat sendiri ya, dan mungkin di bayangan kalian tuh udah ada kalau tentang desa tuh biasanya banyak sawah ya, banyak hijau-hijau, karena memang dari desa sendiri itu mereka lebih menitik beratkan ke agraris gitu ya. Lalu aktivitas yang tergantung pada alam. Nah, kalau misalnya seperti nyambung yang tadi juga, di desa itu memang sangat-sangat memanfaatkan sumber daya alam ya. Yang bisa dilihat ini dia ada memanfaatkan sawah. Untuk membajak sawah itu ada dengan hewan-hewan peternakan juga. Selanjutnya yaitu kebiasaan beraktivitas dari warga desa itu sendiri. Nah, ini kalau kalian lihat gambarnya, pagi-pagi itu biasanya warga desa itu sudah beraktivitas karena mengikuti dari matahari. Kayak yang kalian tahu kan, pastinya kalau pagi-pagi, siang-siang itu kan masih terang ya. Nah, kalau misalnya sudah malam, itu mereka biasanya sudah berhenti untuk beraktivitas. Seperti berbeda kalau seperti di kota. Kalau di kota itu kan biasanya malam-malam masih ada yang sibuk gitu kan. Nah, jumlah penduduk di desa itu sendiri kalau misalnya dibandingkan dengan luas dari desanya itu masih cenderung sedikit ya. Kalau misalkan dibandingkan dengan kota, kepadatan penduduknya itu jauh lebih besar di kota karena lahannya sempit tapi manusianya banyak. Kalau misalnya di desa itu manusianya cenderung sedikit dan lahannya itu malah luas. Selanjutnya ciri fisik desa yaitu pola pemukiman. Nah, kalau di desa itu ada 3 pola pemukiman. Nah, yang pertama itu ini ada memusat, yang itu linear, dan yang
satu lagi itu disperse. Nah, atau menyebar. Nah, untuk ciri fisik desa pola pemukiman ini akan dibahas lagi lebih lanjut di bagian selanjutnya. Selanjutnya yaitu ciri sosial desa. Penduduk desa itu lebih bersifat homogen ya daripada heterogen, karena biasanya mereka sudah menganut ilmu-ilmu dan budaya yang diturunkan oleh nenek moyangnya, dan itu berlanjut terus sampai sekarang dan tidak terlalu banyak terjadi percampuran budaya dari luar ya. Lalu selanjutnya ada sistem gotong royong dari ciri sosial desa. Nah, kalau misalnya kalian lihat sendiri ya, kalau di desa itu mau ada tahlilan atau seperti bersih-bersih jalan atau membetulkan jalan kayak di gambar ini, itu kalian bisa lihat kalau mereka itu beramai-ramai ya dan sukarela. Nah, itu adalah sistem gotong royong yang ada di desa. Selanjutnya, ciri sosial desa yaitu hukumnya informal. Sebenarnya ada beberapa desa juga yang memang sudah lebih menerapkan hukum formal ya daripada informal. Namun banyak juga desa-desa yang masih menggunakan hukum adat nih, seperti ini contohnya bisa dilihat. Lalu pola pikir masyarakat desa. Nah, pola pikir masyarakat desa itu masih cenderung tradisional, meskipun tidak semua ya. Namun pola pikir mereka itu masih cukup dipengaruhi dari secara turun-temurun ya. Selanjutnya yaitu kontrol sosial. Ciri sosial desa yang berikutnya. Nah, kontrol sosial itu lebih ke bagaimana kalau misalnya di desa itu permasalahan-permasalahan itu kan diselesaikan secara kekeluargaan kan biasanya, daripada dibawa ke jalur hukum atau gimana gitu kan. Biasanya memang lebih cenderung ke keluargaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pola keruangan desa. Sebelumnya saya mau bertanya nih, apa yang kalian lihat di sini? Boleh angkat tangan dulu yang mau menjawab. Pola memusat dulu. Ya, betul sekali Isti. Ini bisa dilihat dengan jelas ya dari gambarnya, itu benar-benar dia itu memusat ke tengah. Pola desanya itu memusat ke tengah. Nah, untuk daerah nomor 1 itu yang ini itu adalah daerah atau tempat pemukiman. Sedangkan untuk menyebarnya itu akan menyebar secara seperti ini. Lalu di samping-samping daripada daerah atau tempat pemukiman itu ada daerah kawasan industri kecil. Lalu selanjutnya adalah, sebelum itu saya lupa. Pola memusat ini tuh biasanya ada di dataran yang lebih rendah ya, karena mereka kan padat dan harus memusat pada satu titik, dan itu sangat sulit dilakukan apabila di daerah yang pegunungan tinggi. Nah, di pola memusat ini pola sosial dan kekerabatannya itu sangat tinggi karena mereka berdekatan dengan satu sama lain. Selanjutnya pola keruangan desa, pola linear. Boleh ada yang coba menjelaskan kenapa sih ini tuh disebut linear menurut kalian? Kenapa? Boleh angkat tangan. Ya, Alia. Ini ya, karena dari dulu. Ya, betul. Jadi untuk pola keruangan desa pola linear ini mereka tuh mengikuti bisa
bisa mengikuti jalan, bisa mengikuti sungai maupun garis pantai juga. Nah, ini bisa dilihat sendiri untuk arah pengembangan pemukimannya itu tuh mereka melebar ke samping. Nah, yang di tengahnya itu bisa jalan, bisa sungai. Nah, kalau misalnya pantai itu gimana, Bu? Berarti kalau pantai itu hanya ada di satu sisinya. Di satu sisinya itu ada pemukiman, lalu di satu sisinya pantai. Gitu. Selanjutnya Selanjutnya ada pola menyebar. Dari foto ini nih, kalian terpikirkan apa gitu dari si pola menyebar ini? Coba ada yang bisa jawab, boleh angkat tangan. Pemukimannya berjauhan satu sama lain, Bu. Ya, benar banget, Isti. Jadi kalau pola menyebar ini, dia itu tidak memusat seperti yang contoh pertama, tidak juga dia linear seperti contoh kedua. Nah, pola menyebar ini tuh biasanya ada di daerah pegunungan ya, seperti yang ada di gambar ini. Nah, dia itu kenapa bisa menyebar kayak gini? Karena dari topografinya sendiri ya bisa dilihat tidak mungkin gitu ya kalau misalnya tinggal di daerah yang tidak datar gitu, karena ini kan pegunungan ya. Lalu juga dari ketersediaan air dan kesuburan tanahnya itu membuat kenapa bisa pemukimannya muncul menjadi pola menyebar. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Ibu menjelaskan tentang struktur dan pola peruangan desa. Sebelum Ibu selesai, mari kita membaca doa dulu ya. Siapa kira-kira yang mau memimpin doa? Mungkin Reksa bisa ya? Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai, baca doa selesai. Ya, terima kasih banyak Reksa. Ya, Ibu berterima kasih juga terhadap kalian yang sudah berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu hari ini. Apakah kalian ada pertanyaan tambahan mengenai materi kita kali ini? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup, Bu. Ya, baik kalau gitu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.